Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Taufik Rahman dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Bapak Ibu sekalian, mata pelatihan akuntabilitas kinerja adalah bagian dari pelatihan kepemimpinan administrasi. Mata pelatihan akuntabilitas kinerja berada di dalam pelatihan kepemimpinan administrasi yang di dalamnya terdapat 3 agenda, dan mata pelajaran akuntabilitas kinerja berada di agenda manajemen kinerja. Pelatihan kepemimpinan administrasi bertujuan agar peserta nantinya memiliki kompetensi manajerial jabatan administrator dan kompetensi pemerintahan sebagai administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Mata pelajaran akuntabilitas kinerja berada di dalam agenda 3, yaitu agenda 3 manajemen kinerja. Agenda 3 manajemen kinerja ini membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelayanan pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Pada agenda 3 manajemen kinerja ada 8 mata pelatihan, yaitu A. Akuntabilitas kinerja, B. Hubungan kelembagaan, C. Organisasi digital, D. Manajemen kinerja, E. Standar kinerja pelayanan, F. Manajemen penganggaran, dan manajemen risiko. Akuntabilitas kinerja sendiri, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri, secara daring, ceramah, diskusi, praktek, dan simulasi. Kemampuan peserta dinilai dari keberhasilannya dalam menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi. Hasil belajar yang diharapkan dari mata pelatihan ini, pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi masing-masing. Yang menjadi indikator dari hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta dapat 1. Mampu menjelaskan konsepsi akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator, 2. Mengidentifikasi risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, 3. Merumuskan langkah upaya membangun budaya akuntabilitas, dan yang keempat adalah merumuskan langkah upaya dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Tahapan pembelajaran pertama diawali dengan pendahuluan, kemudian penyajian, dan terakhir yaitu dilakukan kegiatan penutup. Ada beberapa alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, materi substantif, berikutnya adalah bahan tayang, kemudian LCD, laptop, sticky wall, kertas plano, metaflam, papan tulis, flip chart, dan film video yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan yaitu Bapak Ibu dimulai dulu dengan pendahuluan. Pada pendahuluan
Widya Iswara akan memperkenalkan diri, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian meminta peserta secara berkelompok mendiskusikan tentang konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator. Kemudian yang keempat, membicarakan praktek-praktek akuntabilitas yang mereka pahami sebelumnya dan melakukan mini presentasi dalam Indosok. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, ice breaking activities dan brainstorming, dan diskusi kelompok, mini presentasi dari peserta dalam Indosok. Itu yang dilakukan di pendahuluan. Setelah itu dimulai dengan memasuki materi pertama. Materi pertama adalah akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator. Submateri pokok yang disampaikan yaitu yang pertama, konsepsi akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Kedua, pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas perspektif internal dan eksternal. Ketiga, memahami prinsip-prinsip dalam akuntabilitas. Empat, perilaku kunci dalam akuntabilitas. Lima, pentingnya peran pimpinan dalam akuntabilitas kinerja organisasi. Lima, pentingnya pemahaman tentang jenis dan bentuk akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif. Materi kedua yang disampaikan adalah resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Pada materi ini disampaikan submateri pokok. Yang pertama, memahami tentang pola risiko dan kesalahan akuntabilitas dalam organisasi. Dua, mengidentifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas. Tiga, menganalisis risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Empat, menyusun opsi-opsi langkah atau upaya mengatasi risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Lima, faktor-faktor pendukung untuk mengatasi risiko dan kesalahan akuntabilitas. Metode yang dilaksanakan adalah curah pendapat, ceramah, dan diskusi interaktif. Materi ketiga yang disampaikan yaitu membangun budaya akuntabilitas. Submateri pokok yang pertama, memahami pentingnya membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi, akan menggunakan metode ceramah dan diskusi dan interaktif. Kemudian yang kedua, aspek-aspek dalam membangun budaya akuntabilitas disampaikan dengan cara curah pendapat, ceramah, diskusi interaktif. Kemudian materi ketiga, peran pemimpin administrasi dalam membangun budaya akuntabilitas. Yang keempat, hambatan dalam membangun budaya akuntabilitas. Yang kelima, indikator minimal dalam membangun akuntabilitas, disampaikan dengan cara curah pendapat, ceramah, dan diskusi interaktif. Kita lanjutkan berikutnya. Yang disampaikan adalah materi keempat, berisi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Submateri pokok ada 6. Yang pertama, konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Yang kedua, pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan. Ketiga, praktek-praktek berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dalam organisasi. Yang keempat, teknik-teknik komunikasi dan koordinasi dengan atasan di lingkungan unit organisasi. Yang kelima, membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Yang keenam, peran dalam upaya membangun komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Itu materi yang keempat. Materi keempat adalah juga merupakan materi yang terakhir. Kemudian nanti ditutup. Ketika melakukan penutupan sesi, ini Widya Iswara akan memberikan kesimpulan. Kemudian juga memberikan motivasi kepada peserta. Dengan metode yang kita gunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Nah, demikian strateginya untuk penyampaian proses pembelajaran. Nah, di ujung setelah selesai kita melakukan evaluasi. Evaluasi diberikan kepada seluruh peserta dengan cara memberikan soal-soal yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian strategi pembelajaran di dalam menyampaikan mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf
maaf jika ada yang tak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.